Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa dari kelas PWKD, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, di video kali ini saya akan mereview film Putri Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang adalah sebuah film Malaysia yang dirilis pada tahun 2004. Film ini mengangkat cerita yang berdasarkan legenda Melayu terkenal. Putri Gunung Ledang dibintangi oleh Muhammad Nasir bin Muhammad, Adlin Aman Ramli, dan aktris utama Tiara Jacquelina. Disutradarai oleh Sauten Hin dan diproduksi Zazali Ramli. Selain itu, beberapa aktor dan aktris Indonesia antara lain Christina Hakim dan Dian Sastrowardoyo dan Alex Komang juga turut membintangi film ini. Putri Gunung Ledang in cinemas 2004. Dalam film ini, keberagaman budaya terlihat dari ragam adat yang dipakai dan bahasa yang digunakan oleh berbagai suku di Nusantara. Terlihat juga kepercayaan animisme yang dipraktikkan oleh masyarakat tradisional di Nusantara. Hal ini terlihat dari adegan-adegan yang menampilkan ritual-ritual yang dilakukan oleh para tokoh dalam film ini. Terdapat beragam suku dan etnis yang diwakili oleh para aktor. Beberapa di antaranya adalah suku Jawa dan Melayu. Terdapat beberapa tokoh dengan watak yang berbeda-beda, di antaranya adalah Gusti Putri, seorang putri yang mandiri, pandai mempertahankan diri, dan juga memiliki sisi romantisme. Ia juga memiliki tekad yang kuat untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Hang Tuah, seorang seniman yang memiliki dedikasi dan pengorbanan dalam hidupnya. Ia juga loyal dan setia pada raja dan teman-temannya. Sultan Mahmud, raja yang cenderung keras dan otoriter namun tetap memperhatikan rakyatnya dan mencoba untuk menjaga keutuhan negerinya. Laksamana, seorang tokoh yang ambisius dan mencoba untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun. Ada beberapa pemain dengan karakteristik yang berbeda-beda, di antaranya Mira Mustafa sebagai Gusti Putri. Mira Mustafa mampu memerankan sisi romantisme dan kemandirian Gusti Putri dengan baik. Dia juga berhasil menunjukkan sisi kekuatan dan tekad sang putri dalam mempertahankan hak-haknya. Muhammad Nasir sebagai Hang Tuah. Muhammad Nasir mampu menghidupkan karakter Hang Tuah dengan baik, memerankan sosok seniman yang memiliki dedikasi dan pengorbanan dalam hidupnya, serta kesetiaan yang tulus pada raja dan negaranya. Datuk Rahim Razali sebagai Sultan Mahmud. Datuk Rahim Razali dengan baik memerankan sosok raja yang kuat dan berkuasa, tetapi juga memiliki perhatian pada rakyatnya dan keutuhan negaranya. Alex Komang sebagai Laksamana. Alex Komang memerankan sosok yang ambisius, egois, dan dikalahkan oleh keserakahan. Dia memperlihatkan sisi licik dan segala cara dilakukan supaya dapat meraih kekuasaan. Terdapat perbedaan gender yang cukup jelas antara tokoh-tokoh yang ada.
Sebagai contoh, tokoh Gusti Putri yang merupakan seorang perempuan memiliki sifat yang kuat, mandiri, dan juga peka terhadap situasi sekitarnya. Yang membedakannya dengan tokoh laki-laki seperti Hang Tuah serta para sultan dan para laksamana, yang lebih menonjol sisi kekuatan dan keberanian dalam tindakan mereka. Namun, meskipun perbedaan gender menjadi tema yang cukup menonjol dalam film ini, beberapa tokoh perempuan yang lain seperti beberapa selir atau istri dari para sultan hanya tampil sebagai pelengkap dalam cerita dan tidak memainkan peran penting dalam alur cerita. Perbedaan gender ini dapat dianggap sebagai cerminan dari waktu dan budaya yang menjadi latar belakang film ini. Namun secara keseluruhan, film ini berhasil mempresentasikan perbedaan gender yang ada dengan baik dan mengangkat peran perempuan sebagai tokoh yang kuat dan berpengaruh dalam film ini. Dalam film ini, kita dapat melihat perbedaan ekonomi yang terjadi antara raja dan rakyat jelata. Hal ini nampak dari kehidupan mewah para sultan, istana para bangsawan, dan tokoh-tokoh kaya lainnya, kontras dengan kehidupan sebagian besar rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Film ini juga mengandung banyak nilai dan norma yang dapat kita pelajari. Beberapa di antaranya yaitu ketulusan hati. Tokoh Hang Tuah yang dikisahkan sangat setia pada Sultan Mahmud, bahkan sanggup menawarkan hidupnya demi menjaga kehormatan dan keharmonisan sang sultan. Kepercayaan pada takdir. Film ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa takdir akan membawa kita ke arah yang benar. Hal ini terlihat dalam adegan-adegan ketika Gusti Putri memutuskan untuk menerima takdirnya. Kebijaksanaan. Sultan Mahmud pada film ini memerankan sosok pemimpin yang bijaksana dan cinta damai yang mencoba menjaga harmonisasi antara suku dan agama yang ada di kerajaannya, kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Meskipun ada perbedaan ekonomi dan sosial, film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan dari kekayaan dan kekuasaan, melainkan dari kedamaian dalam diri sendiri dan keseimbangan dalam hidup. Kepedulian pada sesama. Gusti Putri dalam film ini memperlihatkan sifat keprihatinan dan peduli pada rakyatnya. Dia mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kesimpulannya, nilai dan norma yang terkandung dalam film Putri Gunung Ledang mengajarkan kepada kita nilai-nilai moral yang sangat penting seperti kesetiaan, kebijaksanaan, ketulusan, dan kepedulian pada sesama. Kita bisa melihat adanya beberapa tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat pada masa tersebut, di antaranya adat istiadat kerajaan. Dalam film ini ditampilkan adat istiadat kerajaan seperti kegiatan istana, upacara adat, dan para bangsawan yang menggunakan pakaian adat yang beragam. Tarian adat. Beberapa adegan dalam film menampilkan tarian adat yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda seperti tari topeng dari Jawa dan tarian dari Sumatera. Sumpah dan janji. Karakter Hang Tuah dalam film ini mengucapkan sumpah setia pada Sultan Mahmud dan bertekad untuk menjaganya hingga titik darah penghabisan. Dalam film ini pula kita dapat menemukan nilai agama yang berpusat pada toleransi. Film ini menunjukkan kisah percintaan antara seorang seniman bernama Hang Tuah yang menganut agama Islam dengan seorang putri bernama Gusti Putri yang menganut agama Hindu-Buddha. Meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda, perbedaan agama mereka tidak mempengaruhi hubungan asmara mereka. Mereka tetap saling mencintai dan menghormati kepercayaan masing-masing. Tidak hanya itu, ketika terjadi masalah perselisihan antara dua agama yang berbeda di sebuah tempat keramat, Sultan Mahmud sebagai seorang pemimpin cerdas dan bijaksana berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang damai dan sepakat. Hal ini menunjukkan nilai toleransi antar agama yang kuat dan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk saling bermusuhan atau berkonflik. Adapun konflik budaya dalam film ini menunjukkan perbedaan budaya dan adat istiadat di antara suku-suku yang ada di Nusantara dan bagaimana karakter-karakter dalam film tersebut berinteraksi dan beradaptasi satu sama lain.
Perbedaan budaya ini memunculkan konflik antara Hang Tuah dan Gusti Putri yang kemudian terselesaikan dengan cara damai. Konflik sosial dalam film ini juga ditampilkan konflik sosial yang terjadi antar golongan bangsawan dan rakyat jelata. Ada beberapa adegan dalam film ini di mana perbedaan kelas sosial tersebut menjadi hambatan dalam berinteraksi dan menimbulkan ketidakadilan. Terdapat juga beberapa konflik yang muncul antar tokoh dalam cerita. Beberapa di antaranya adalah perbedaan kasta sosial, konflik budaya, dan konflik percintaan. Namun dalam film ini ditunjukkan bahwa kebijaksanaan dan penyelesaian konflik yang damai dapat menghasilkan kedamaian dan kebahagiaan. Penyelesaian konflik yang damai ada pada saat Gusti Putri dijanjikan untuk menikah dengan Sultan Melaka, namun dia memilih untuk kabur dari kerajaan. Sultan Mahmud dan Hulu Balan Laksamana menggunakan kebajikan dan kebijaksanaan dalam upaya mencari perempuan yang dicintai oleh Hang Tuah itu. Setelah berhasil menemukan Gusti Putri, Sultan Mahmud memahami bahwa Gusti Putri tidak pernah mencintainya, sehingga dia mengembalikan sang putri kepadanya dengan hati yang lapang. Begitu juga Gusti Putri dan Hang Tuah mengalami konflik dalam hubungan mereka karena adanya perbedaan agama. Namun mereka berhasil menyelesaikan konflik tersebut dengan damai dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan setia. Dengan demikian, film ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dengan cara damai dan bijaksana dapat menjamin ketenangan dan kedamaian yang utama bagi kehidupan bersama. Melalui cara ini, kita dapat membangun perdamaian di seluruh Nusantara, serta menghargai arti penting keberagaman dalam kehidupan bersama. Film Putri Gunung Ledang adalah sebuah film epik yang menyajikan kisah cinta dan perjuangan pada masa silam, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melalui berbagai karakter dan konflik dalam film, kita dapat mempelajari banyak nilai-nilai baik seperti kesetiaan, kebijaksanaan, ketulusan, toleransi, dan kepedulian pada sesama. Nah, selain itu, film ini juga menggambarkan keberagaman budaya dan masyarakat di Nusantara. Ada banyak tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang terkandung dalam film ini, yang menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Film ini juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, hidup bersama dalam harmoni, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana. Kesimpulannya, film Putri Gunung Ledang adalah film yang mengandung banyak nilai dan pesan yang berharga. Melalui film ini, kita dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat kita. Film ini juga mengajarkan arti penting dari kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan manusia. Semoga film ini dapat terus mencerahkan pelajaran kita tentang sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia.